Halo Sim Laoshi, apa kabar? Sehat ya? Semoga lancar S3-nya. Di mana? Di kota mana, Laoshi? Ini terkait kemarin yang saya terkait pertanyaan tentang bahasa Mandarin yang ingin saya tanyakan ke Laoshi itu ini saya buat videonya. Di kemarin niatnya saya tulis tapi kok lama menata runutan itu lama, pakai video aja lebih 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 enak gitu. Nanti kalaupun ini berlanjut mungkin berlanjut ke berlanjut ke beberapa, mungkin ada website atau referensi yang saya baca dari saran Lause, yaitu saya akan pelajari lagi, nanti bisa tiktokan lagi gitu. Jadi saya mau cerita tentang saya perjalanan bahasa Mandarin. Kan dulu ya kuliah di Widya Kartika itu, habis itu lulus belum bisa ke Tiongkok, program 2+2 dan 3+1 saya lewat meskipun sudah berusaha ya. Singkat cerita saya langsung lulus 2015, terus kerja di di Serang Banten, pabrik sepatu. Di situ miliknya Taiwan, ada hubungannya dengan Mandarin juga lah. Kepakai hanya sedikit, 10% 20%. Di sana sempat ngajar Mandarin juga, jadi istilahnya cari teman untuk upgrade bahasa Mandarin, tapi berjalan cuma sebentar. Habis itu terus saya sekarang kerja di Rembang. Di Rembang ini ada joint venture dengan orang Taiwan, jadi ya lumayan kepakai bahasa Mandarinnya. Dalam perjalanan setelah lulus sampai sekarang itu, bahasa Mandarin ini saya bertanya-tanya gitu loh, dari dalam hidup ini senjata yang saya pakai apa. Jadi kan kuliahnya Mandarin, terus tapi sempat merasa sulit, sempat merasa bimbang, bener nggak Mandarin saya menekuni ini, bener nggak saya senang menekuni ini gitu. Habis itu kalaupun saya beralih ke bidang yang lain, misalkan jadi penulis atau mungkin jadi guru atau mungkin jadi fotografi atau apa, itu kan butuh belajar lagi. Apapun bidangnya itu butuh belajar lagi, butuh waktu lagi. Sedangkan usia kan sudah ya butuh waktu lah gitu. Jadi waktu paling lama yang saya berikan untuk belajar sesuatu ya bahasa Mandarin ini. Kenapa enggak ini aja yang saya tekuni benar-benar. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya saya menentukan, ya udah Mandarin ini adalah jalan ninjaku. Jadi gampangnya gitu, saya benar-benar memutuskan ya udah Mandarin ini ya skill samurai yang saya bawa untuk bekal hidup saya. Jadi itu baru-baru ini aja, mungkin 1 tahunan ini. Jadi dalam 1 tahun ini saya setiap hari tidak melewatkan hari tanpa belajar bahasa Mandarin. Ya minimal buka-buka Pleko, menulis, terus ngomong, terus mencoba merangkai kalimat dan membaca lantang 1 kalimat, minimal 1 kosakata 1 kalimat gitu. Atau enggak baca artikel, dengerin lagu, nonton film, nonton podcast gitu. Dari keputusan itu ada kebutuhan untuk belajar lagi. Kalau belajar sendirian ada ya naik turun lah, itu semangatnya naik turun. Saya mencoba buka kelas gratis ke beberapa teman yang berhubungan dengan buyer atau supplier bahasa Mandarin gitu ya, yang istilahnya Mandarin praktis itu terpakai dalam pekerjaan. Itu saya coba mencari teman, ayo belajar ayo gitu. Niatnya ya biar saya ada
pembelajaran bahasa Mandarin gitu. Tapi susah, ternyata susah untuk mencari orang yang serius dan mau meluangkan waktu untuk belajar Mandarin, itu susah. Jadi pertanyaan saya di situ loh. Pertanyaan saya di sini, apakah memang benar bahasa Mandarin itu peminatnya sedikit? Kan enggak juga. Bisa jadi saya itu kurang sungguh-sungguh dalam mengajar, atau kekurangan saya itu banyak, Mas Yan. Atau mungkin saya tidak mampu memberikan visi tentang manfaat Mandarin. Kalau kamu bisa bahasa Mandarin, manfaatmu A, B, C, D, kamu bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Yang jelas kan ya saya mencari contoh kan, kalau bisa Mandarin ya bisa komunikasi dengan orang Taiwan atau orang Tiongkok langsung. Jadi paling tidak menjadi inti dari sebuah tim perusahaan, itu jadi tim inti gitulah. Lah tapi kan itu susah. Mungkin ada perspektif lain yang bisa digali ya. Mungkin itu dari segi karir ya, mungkin dari segi mungkin bisa belajar sastra, mungkin bisa belajar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau suka membaca bahasa Cina sastranya itu menyediakan banyak buku tentang sejarah, tentang filsafat, tentang ya mungkin kalaupun dokter, kalaupun mungkin seorang fotografer atau apa, ada ilmu atau bahan bacaan yang tersedia dalam bahasa Mandarin gitu. Terus bisa kuliah ke Tiongkok kalau mungkin ngajak anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya, yang baru lulus, itu iming-imingnya seperti itu. Nah, menurut Lause apa aja yang bisa diiming-imingkan menjadi visi? Kalau bisa Mandarin saya bisa ini, kalau bisa Mandarin misalkan HSK lulus 3 atau 4, saya bisa dapat beasiswa, mungkin itu ya. Terus saya pun kalau misalkan menjelaskan tentang itu, saya belum tahu di mana saya bisa baca ya, belum tahu. Kalaupun bisa kuliah, itu jalannya di mana, saya menghubungi siapa, terus waktu yang dibutuhkan berapa lama, biaya yang dibutuhkan berapa, ada kemungkinan beasiswa enggak, itu saya sekilas saja tahu. Belum tahu ya dari teman-teman yang pernah ke Tiongkok tahu datanya. Terus istilahnya apa namanya ya, secara sekilas saja, enggak bener-bener ini loh data yang sebenarnya itu seperti ini, itu belum tahu ya. Itu pertanyaan saya, itulah pertanyaan saya adalah gimana iming-iming yang saya berikan ke mereka itu apa, visi belajar Mandarin itu apa gitulah. Nanti nyambung lagi. Sementara ini dulu, terima kasih telah menyimak ini saya bikin video karena ya tadi kalau nulis lama merunutkannya, dari kemarin minta email sampai sekarang kan belum saya tulis, jadi kelamaan nanti. Terus yang kedua, ini saya bikin video terus saya masukkan YouTube. Saya masukkan YouTube di channel saya itu ya biar enak baginya. Kalau bagi langsung video kan agak susah. Tapi ini saya script, itu tidak saya share, tidak saya publik, hanya ya karena saya buat untuk Lause ya, untuk Lause aja gitu, untuk file saya gitu. Lause, terima kasih, salam.